Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait proyek audit sistem informasi. Di sini kami mendapatkan case dari lab sistem informasi, perma- informasi yang disusun oleh dengan saya sendiri, Obalu Takbir, dan teman saya Ahmad Miftahul Huda dan Iksan Bayu Nurgoho, Muhammad Subeki, Debi Riani, dan Azrian Ramadan. Latar belakang. Jumlah laboratorium 4. Strategi bisnis, pengembangan sistem informasi, riset multimedia. Lokasi. Kampus 4. Lab terpadu lantai 4. Sayap Barat. Masalah utama. Risiko operasional dan efisien. Solusi implementasi kerangka kerja ISO 2701 untuk keamanan dan efisiensi informasi. Tujuan audit: 1. Memastikan pengelolaan laboratorium sesuai prosedur. 2. Identifikasi masalah dan risiko operasional. 3. Meningkatkan kualitas pengelola laboratorium. 4. Memberikan rekomendasi berbasis ISO 2701. Framework ISO 2701. Definisi. Kerangka kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISMS. Manfaat. Manfaatnya mengidentifikasi, mengelola, dan melindungi informasi sensitif, menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengurangi risiko. Cakupan audit. Kepatuhan terhadap aturan penggunaan, pengelolaan aset perangkat keras dan lunak, pelaksanaan praktikum. Proses audit. Metode pengumpulan data ada 3. Wawancara. Kepala laboratorium, laboran, dan asisten praktikum. Observasi lapangan. Pemantauan langsung pelaksanaan praktikum. 3. Kuesioner. Masukan dari mahasiswa menggunakan laboratorium. Partisipan ada 4, yaitu kepala laboratorium, laboran, asisten praktikum, mahasiswa. Infrastruktur jaringan. Laporan pengembangan sistem informasi PSI. Topologi Star Bintang. 32 komputer terhubung ke switch server IP 10491. Keunggulannya stabilitas tinggi, kemudahan deteksi masalah, laporan strategi bisnis sistem informasi SBTI. Topologi Star Bintang, 32 komputer terhubung ke switch server IP 10451. Keunggulannya kemudahan peliharaan efisien komunikasi. Inilah topologi jaringan lab pengembangan sistem informasi. Topologi jaringan lab strategi bisnis sistem informasi.
Aplikasi pendukung proses bisnis, yaitu satu portal akademik, informasi jadwal praktikum, presensi, dan hasil pendaftaran. Web, dua, website sistem informasi laboratorium, pendaftaran, magang, dan berita terbaru. Satu, Google Sheet, manajemen data pendaftaran yang meminjam laboratorium. Email resmi, sistem informasi, komunikasi, administrasi, dan pengumuman resmi. Nah, proses bisnis utama yaitu ada 5. Satu, pendaftaran praktikum. Dua, pendaftaran asisten praktikum. Tiga, pendaftaran inhal atau pengganti praktikum. Empat, perubahan kelas praktikum. Lima, meminjam ruangan laboratorium. Yang selanjutnya yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, akan saya jelaskan pada bagian pendaftaran praktikum. Yang pertama pada bagian teknisi ya. Pada bagian teknisi dulu, seperti tadi. Pada bagian teknisi ini, kita memulai untuk teknisi akan memeriksa daftar peralatan yang diperlukan. Setelah itu teknisi akan menyiapkan dan memeriksa peralatan. Kemudian teknisi menyiapkan lingkungan web sesuai dengan kebutuhan praktikum. Kemudian teknisi harus mengonfigurasi perangkat lunak yang ingin diperlukan oleh mahasiswa atau siapapun yang ingin menggunakan. Kemudian selesai, selanjutnya ke atas ke mahasiswa. Pada bagian ini, pada BPMN ini mahasiswa akan memulai dengan mendaftar untuk sesi dulu. Kemudian mahasiswa akan mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu mahasiswa akan diarahkan ke laboratorium untuk memvalidasi data mahasiswa. Kemudian laboratorium harus memberikan konfirmasi pendaftaran dan jadwal penggunaan. Jadi kapan penggunaan lab itu bisa dipakai. Kemudian nanti kembali ke mahasiswa, nanti mahasiswa akan melakukan praktikum sesuai panduan. Oke, turun. Setelah mengikuti panduan, nanti dosen akan memberikan instruksi praktikumnya. Setelah asprak atau dosen memberikan instruksi praktikum, nanti mahasiswa akan bisa langsung melakukan praktikum juga. Nah, di sini masih terdapat ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan untuk masalah seperti ini. Mahasiswa ini ada masalah apa enggak? Dan melaporkan masalah teknisi, jika ingin melaporkan masalah itu nanti bisa ke teknisi. Nanti pada bagian yang ya, jika nanti mahasiswa memiliki masalah, nanti mahasiswa bisa melaporkan ke teknisi dan teknisi nanti akan mencatat masalah teknis yang ditemukan, kemudian teknisi akan menerima laporan dari mahasiswa dan menilai urgensi masalah. Kemudian teknisi melakukan perbaikan jika diperlukan dan juga teknisi nanti bisa menyelesaikan masalah dan di zoom bagian bawah yang masih teknisi. Nah, nanti setelah itu teknisi menyelesaikan masalah dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan selesai. Kemudian jika nanti ternyata mahasiswa tidak ada kendala atau salah, nanti mahasiswa bisa langsung menyusun laporan praktikum. Kemudian mahasiswa bisa mengumpulkan laporan praktikum. Turun. Setelah menyelesaikan praktikum, nah itu kan tugas nanti dikumpul oleh mahasiswa dan dosen atau aspek bisa langsung menilai laporan dan memberikan umpan baik serta nilai, umpan balik serta nilai. Setelah itu selesai. Oke. Selanjutnya akan saya serahkan ke bagian selanjutnya. Lalu untuk proses pendaftaran asisten praktikum, yang pertama itu mahasiswa akan mengisi form yang telah diberikan dan lalu setelah mengisi form yang telah diberikan tadi, mahasiswa akan menyerahkan form
ke laboran tersebut. Lalu akan memunculkan tampilan from. Setelah itu, jika data telah tersave, akan langsung menghasilkan hasil pendaftaran, dan mahasiswa yang mendaftar sebagai asisten praktikum dapat mengecek hasil pendaftaran tersebut. Lalu setelah data pengecekan hasil pendaftaran selesai, data dapat ke input langsung, dan untuk dapat memasukkan anggota Asprak ke grup yang telah dibuat oleh laboran. Lalu untuk pendaftaran inhal dilanjutkan. Jadi di bagian pendaftaran inhal yang pertama itu mahasiswa mengecek presentasi. Jika mahasiswa mengecek presensi, jika presensinya mencukupi bisa langsung selesai. Nah, jika presensi tidak mencukupi, mahasiswa bisa memilih iya, presensi minimal presensi 3 yang inhal. Jadi jika tidak, pilih semua inhal. Dilanjutkan, mahasiswa memilih 3 presensi yang inhal. Terus jika selesai, dilanjutkan ke laboran menginput data. Laboran membuat penjadwalan inhal, lalu memberikan jadwal inhal dan menerima uang inhal dan mengkonfirmasikan kepada mahasiswa. Lalu laboran menginput data diproses dan selesai. Lanjut, Cik. Untuk pada bagian perubahan kelas praktikum, di sini ada mahasiswa dan laboran. Yang pertama, mahasiswa meminta untuk pindah kelas bila mana ada bertabrakan jadwalnya. Kemudian laboran akan menerima permintaan. Laboran selanjutnya akan memeriksa ketersediaan ruang kelas. Di sini ada dua kemungkinan, yang kelas tersedia ada apa tidak, ya atau no. Kalau kelasnya tersedia, maka akan melanjutkan mengisi formulir mahasiswanya dan mengirimkan submit. Jika tidak, laboran akan memberikan jadwal praktikum yang sesuai dengan waktu yang ada dari mahasiswanya, kemudian mengisi form, kembali lagi ke submit, terus laboran memasukkan perubahan, terus mahasiswa menerima perubahan jadwal praktikum. Untuk peminjaman ruang lab, di sini juga ada mahasiswa dan asisten laboran. Mahasiswa diminta konfirmasi ruangan dengan laboran atau Mas Rito. Kemudian akan dipastikan ruangannya tersedia apa tidak. Jika tersedia, maka mengisi form peminjaman ruangan, kemudian mengsubmit formulir yang telah diisi. Jika tidak, maka akan diminta untuk mencari hari lain untuk peminjaman ruang labnya. Untuk hasil auditnya, temuan utama yang pertama ada masalah keamanan informasi dan efisiensi, yang kedua kurangnya kepatuhan terhadap aturan penggunaan. Kemudian ada analisis risiko, kerusakan alat, penyalahgunaan fasilitas, dan ketidakefisiensi administrasi. Untuk rekomendasinya, yang pertama, peningkatan prosedur keamanan informasi, implementasi standar ISO 27001 secara menyeluruh. Yang kedua, pelatihan staf, kepala laboratorium, laboran, dan asisten praktikum. Yang ketiga, optimalisasi infrastruktur teknologi dengan mengupgrade sistem jaringan dan perangkat lunak pendukung. Yang keempat, pengawasan berkala, audit internal rutin untuk memastikan keberlanjutan kualitas dari laboratorium sistem informasi itu sendiri. Sebagai penutup,
Di sini ada penerapan ISO 27001 di laboratorium yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kualitas pembelajaran. Yang kedua ada rekomendasi hasil audit dapat menjadi acuan untuk pengelolaan laboratorium yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya saya serahkan ke Obaidul Takbir. Oke, demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena sempurna sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.